alza il pallone, quasi mette fuori tempo Montero, Javi Moreno bene, Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione, Andrei Shevchenko, un gol strepitoso, strepitoso. Grande supporto, ragazzi, siete sempre dentro il mio cuore. Forza Milan! Forza Milan! Ramping dan elegan, Andriy Shevchenko tampak lebih seperti pemain sayap daripada penyerang tengah. Ia bisa dengan mudah meluncur melewati lawan, melesat seperti pelari cepat yang melintasi garis lurus. Sebelum performanya termakan usia, nama Shevchenko sudah sejak lama menjadi perbincangan dunia. Mulai dari penghargaan pribadi, membuat sebuah ledakan di turnamen besar, hingga hadir di kompetisi kelas atas sebagai bintang di usia muda. Ia telah melakukannya dengan cara yang terbilang istimewa. Silvio Berlusconi yang terlihat seksi dengan popularitas dan dompet tebalnya kemudian melirik. Pria Italia yang terkenal dengan senyuman khas itu tampak sangat menyukai cara Shevchenko bermain dan mencetak gol. Demi menjaga tim yang dirawatnya tetap berbunga, tak butuh waktu lama bagi pesohor asal kota Milan itu untuk memberikan cek senilai 25 juta dolar kepada pemuda Ukraina. Dengan wajah lugu dan tatapan lurus, Shevchenko kemudian resmi diperkenalkan sebagai calon bintang besar yang akan segera merangkum banyak kejayaan. Meski nilai yang dikeluarkan Berlusconi terdengar kecil untuk pasar transfer saat ini, percayalah bahwa sekitar 2 dekade lalu, biaya tersebut telah memecahkan rekor transfer dunia. Orang-orang tetap bekerja dan menjalankan urusan mereka masing-masing. Tidak ada kepanikan. Selama berhari-hari, pers dan televisi tidak memberitahu dengan pasti apa yang telah terjadi. Seberapa serius kejadiannya? Kenang Andriy Shevchenko. Saat itu, di tahun 1986, telah terjadi bencana nuklir Chernobyl. Tidak banyak yang memahami betapa seriusnya itu. Namun bagi Shevchenko, ia masih mengingat betul kengerian yang terjadi karena ayahnya yang bekerja sebagai militer sempat mencuri waktu untuk membuka sedikit lembar kelam itu. Bencana tersebut berdampak pada ratusan ribu warga Ukraina. Mereka merasa dikhianati oleh peraturan keselamatan yang tidak ketat di era Soviet. Banyak anak-anak yang terpapar partikel nuklir dan kebanyakan dari mereka terkena kanker tiroid. Terdapat pula beberapa penyakit lain akibat paparan partikel nuklir yang umum terjadi di wilayah tersebut. Tahun 1986 barangkali memberi momen yang sangat menegangkan bagi Shevchenko yang baru berusia 10 tahun. Namun momen itu juga menjadi langkah kecil baginya untuk memulai sesuatu yang lebih besar. Ya, Shevchenko yang masih anak-anak sudah memulai latihan sepak bolanya dengan tim lokal. Dia yang bertubuh kecil dan kurus sempat mendapat banyak penolakan. Akan tetapi, dengan kegigihan yang ditunjukkan, Shevchenko yang terus mengikuti kompetisi anak-anak lantas ditemukan oleh pemandu bakat raksasa Ukraina, Dynamo Kyiv. Sejak saat itu dia tumbuh menjadi sosok penyerang tangguh yang bisa mencetak gol dengan cara apapun. Bahkan ketika usianya menyentuh 14 tahun, orang-orang sudah memprediksi kalau kemampuan Shevchenko bakal segera memonopoli sepak bola Ukraina. Benar saja, saat bermain di kompetisi Jan Ras atau yang dikenal dengan Piala Super Wales pada tahun 1990, Shevchenko muncul sebagai top skor dan mendapat penghargaan berupa sepatu yang diberikan langsung oleh sang legenda Liverpool. Memulai karir seniornya sejak tahun 1993, Shevchenko tak butuh waktu lama untuk berkembang. Dia segera memesan satu tempat di lini depan dan diandalkan sebagai pencetak gol Dynamo Kyiv. Menjadi mesin gol Dynamo Kyiv selama bertahun-tahun, Shevchenko berhasil mempersembahkan trofi Liga Utama Ukraina sebanyak 5 kali beruntun. Bersamaan dengan trofi domestik lainnya, Shevchenko juga sempat diberi penghargaan sebagai pemain terbaik Liga sekaligus pesepak bola terbaik Ukraina. Saat itu, Shevchenko tumbuh dengan sosok revolusioner macam Valery Lobanovsky. Dia yang memainkan duet sempurna bersama sosok Serhiy Ribrov pun sukses menghantam benua sepak bola. Salah satu ledakan yang diciptakan Shevchenko tentu saat dirinya berkesempatan bertanding melawan FC Barcelona.
Laga kompetisi Liga Champions Eropa tersebut sangat diingat oleh kebanyakan penggemar sepak bola. Usai Barcelona saat itu ditangani oleh Louis van Gaal dengan Jose Mourinho sebagai asistennya. Selain itu, Charles Puyol bahkan masih menjadi pemain cadangan dengan Luis Figo menjadi jenderal lapangan tengah dan Rivaldo sebagai ujung tombak. Mengusung misi meraih poin penuh, tim asuhan Valery Lobanovsky mengandalkan Andriy Shevchenko yang baru berusia 21 tahun di lini depan bersama Serhii Ribrov. Tak disangka, Camp Nou menjadi saksi ketajaman Shevchenko dengan 3 gol yang dicetak hingga membuat Kiev menang dengan skor telak 4-0. 1 gol tambahan Kiev sendiri dicetak oleh Serhii Ribrov pada menit ke-77. Menjadi salah satu pencetak gol tersubur yang mulai mendapat perhatian di seluruh Eropa, Andriy Shevchenko tak dapat membendung godaan untuk bergabung dengan klub yang lebih besar. Dia hijrah ke San Siro dan segera menciptakan sejarah besar bersama AC Milan. Dengan biaya senilai $25 juta, Shevchenko resmi menjadi pemain anyar AC Milan. Ketika itu, kedatangan Shevchenko benar-benar mampu melepas dahaga penggemar Milan akan sosok penyerang tajam. Mereka seolah kembali menyaksikan potret Marco van Basten yang harus dipaksa mundur dari sepak bola akibat cedera. Shevchenko yang mengenakan nomor 7 legendaris di Milan menjadi penyerang yang mampu mencetak gol dalam berbagai situasi. Dia mampu mengandalkan 2 kakinya dengan sangat baik, pun dengan kemampuan sundulan yang tak kalah hebat. Senjata utamanya adalah ketajaman menyelesaikan peluang, kecepatan, keuletan, dan kekuatannya. Di musim pertamanya, Shevchenko langsung berhasil mencetak 24 gol dari 32 pertandingan Serie A. Di usia yang tergolong cukup muda, yaitu 23 tahun, Sheva berhasil mengalahkan nama sekaliber Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, sampai Giuseppe Signori. Meski pada akhirnya gagal mempersembahkan gelar Serie A, kedatangan Andriy Shevchenko untuk pertama kalinya di kompetisi yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia itu sudah cukup untuk memberi sinyal bahaya kepada para bek terbaik Italia sekalipun. Sisi istimewa lainnya, Sheva berhasil muncul sebagai pemain asing di kompetisi terketat di dunia yang langsung menjadi top skor di musim debutnya. Sejak awal pertemuan keduanya, Shevchenko dan AC Milan bak 2 sejoli yang tengah dimabuk cinta. Tak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang, ikatan yang sudah terjalin dengan sangat erat akan selalu mampu melibas itu semua. Saat semuanya diawali dengan baik oleh Shevchenko, muncullah momen penalti pertama yang tak akan dilupakan penggemar Milan. Adalah ketika AC Milan harus berhadapan dengan Chievo Verona di kompetisi Serie A. Tepat pada Desember 2001 atau di musim ketiganya ketika itu, Sheva mulai dilatih Carlo Ancelotti yang baru saja gantikan peran Fatih Terim. Sheva sendiri harus melakoni laga keras dan kontroversial melawan tim kejutan seperti Chievo. Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit Graziano Cesari. Dia sempat membuat kesalahan karena mengesahkan gol offside Filippo Inzaghi. Namun Chievo tak terlalu memikirkan itu setelah mereka berhasil membalikkan keadaan jadi 2-1 melalui aksi Massimo Marazzina dan Bernardo Corradi. Dalam keadaan tertinggal, Cesari memberikan hadiah penalti bagi Milan setelah Sheva terjatuh di kotak terlarang. Banyak yang meragukan keputusan itu karena Sheva terjatuh setelah tanpa sengaja menabrak bek lawan Fabio Moro. Namun penalti itulah yang justru menjadi yang sangat berkesan bagi Shevchenko. Shevchenko yang dijatuhkan di kotak penalti muncul sebagai algojonya sendiri. Hasilnya, sebuah lesatan mulus mampu membawa Milan menyamakan keunggulan untuk kemudian bangkit dengan memenangkan pertandingan. Uniknya, gol kemenangan Milan dicetak oleh Shevchenko. Sisi istimewa dari penalti tersebut adalah pada akhir musim, Milan sukses menempati posisi keempat klasemen dan berhak lolos ke kompetisi Liga Champions Eropa. Sementara Chievo cuma menduduki peringkat kelima atau tepat di bawah Milan. Bayangkan, bila ketika itu Sheva tidak mencetak gol lewat tendangan penalti, mungkin Chievo lah yang akan melaju ke kompetisi tertinggi Eropa.
Lebih mengesankannya lagi, penalti Shevchenko di laga melawan Kievo tak hanya membuat Milan lolos ke kompetisi Liga Champions, namun juga sekaligus memberikan gelar juara bagi klub berjuluk I Rossoneri. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah Milan dipastikan lolos ke kompetisi Liga Champions musim 2002-2003, mereka sukses melewati segala hadangan. Hingga sampailah pada momen di mana laga final mempertemukan mereka dengan Juventus. Old Trafford yang menjadi saksi bisu ketika itu memunculkan nama Shevchenko sebagai bintang. Kedua tim benar-benar gagal untuk mencetak gol di waktu normal. Bahkan ketika babak tambahan diberikan pun tak ada gol yang tercipta. Praktis gelar juara harus ditentukan lewat drama adu penalti. Di babak tersebut Juventus hanya menempatkan nama Alessandro Birindelli sebagai penendang sukses sebelum akhirnya Del Piero ikut melakukannya pada kesempatan kelima. Akan tetapi Milan sudah kadung unggul ketika nama Serginho dan Alessandro Nesta mampu melakukan tugasnya dengan baik. Ketika skor sama kuat 2-2, Milan masih punya penendang terakhir dalam diri Andriy Shevchenko. Disinilah cerita tendangan penalti itu menjadi yang paling ikonik berikutnya bagi sang pemain. Sebelum menendang, Sheva beberapa kali menoleh ke arah wasit, seolah ingin segera memastikan perayaan Milan di bawah langit Manchester. Dengan tendangan yang tak terlalu keras, dia berhasil mengecoh Gianluigi Buffon yang tengah berada dalam puncak performa. Sheva menuntaskan tugasnya dengan sangat baik dan buru-buru merayakannya dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia berlari ke arah Dida sambil berteriak seolah memberitahu dunia bahwa malam itu Milan telah menjadi raja. Usai perayaan yang sangat mengesankan bagi penggemar itu, perjalanan karir Andriy Shevchenko jadi kian mengkilap. Sebab pada musim berikutnya, dia berhasil mempersembahkan trofi Scudetto buat Milan. Kemudian berkat aksi individunya yang tak kalah mengesankan, Shevchenko berhak atas penghargaan Ballon d'Or. Setelah dua tendangan penalti sebelumnya memberi kesan yang amat mendalam bagi Shevchenko dan AC Milan, kini giliran penalti ketiga yang memberi pelajaran amat berharga baginya. Adalah saat dia gagal menjadi eksekutor tendangan penalti di laga final Liga Champions Eropa melawan Liverpool. Pada tahun 2005, semua tentu masih ingat tentang betapa heroiknya aksi Liverpool dalam membalikkan keadaan. Di situasi tertinggal, entah apa yang dikatakan Rafael Benitez pada anak asuhnya, tiba-tiba para pemain Liverpool tampil kesetanan dan berhasil menyamakan kedudukan meski tertinggal 0-3 di babak pertama. Saat pertandingan harus ditentukan lewat drama adu penalti, secara kebetulan skor adu penalti menunjukkan angka 2-2 dan Milan benar-benar bertumpu pada sosok Andriy Shevchenko agar tidak gagal. Namun ironisnya, pria Ukraina itu malah jadi penentu hilangnya gelar juara dari tangan tim merah hitam. Dalam prosesnya, meski Dudek terlanjur bergerak ke sisi kanan, kurang bertenaganya tendangan yang dilepaskan Sheva membuat kaki kiper Liverpool itu mampu menepisnya. Wajah depresi dan sangat tertekan tampak menyelimuti ekspresi Shevchenko. Semua pemain keheranan, bahkan bagi penggemar Liverpool itu sendiri. Mereka tampak tak percaya usai baru saja menjadi saksi dalam sejarah besar yang melibatkan tim kecintaan. Dari sisi seberang, setelah 2 tahun sebelumnya jadi penentu dari kebahagiaan yang dirasakan penggemar, Shevchenko malah menjadi sosok yang mengubah malam di Istanbul menjadi kelabu bagi Milan. Setelah momen kelam tersebut, tidak ada sesuatu yang istimewa lagi yang dipersembahkan olehnya. Malahan, ia menerima ajakan Roman Abramovich untuk bergabung dengan Chelsea pada tahun 2006. Selama kurang lebih 7 tahun membela Milan, Shevchenko telah membentuk kemitraan sempurna dengan Filippo Inzaghi dan juga memiliki koneksi yang sangat baik dengan para pemain tengah seperti Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, dan tentunya Ricardo Kakà. Lebih dari itu, bomber tajam asal Ukraina itu juga sukses mencetak 175 gol, di mana catatan tersebut membuatnya duduk di daftar kedua top skor sepanjang masa AC Milan dan hanya kalah dari Gunnar Nordahl.
Meski Chelsea rela membayar Shevchenko dengan mahar 73 juta euro, pelatih The Blues saat itu, yakni Jose Mourinho, tidak menunjukkan kesukaan terhadap keputusan transfer tersebut. Meski mengakui kehebatan Shevchenko, Mou merasa ragu kalau penyerang tersebut dibutuhkan oleh tim. Sebab sang pelatih merasa bahwa Didier Drogba sudah cukup menjadi pendobrak di lini depan. Kemudian dengan kurangnya antusiasme, Mourinho dipaksa menyambut kehadiran pemain yang tidak diinginkannya. Ia mengatakan sesuatu yang cukup canggung kepada pers. Hari ini adalah hari ketika mimpi menjadi kenyataan. Andri selalu menjadi pilihan pertamaku untuk Chelsea sejak aku tiba. Dia memiliki kualitas yang hebat, ambisi, disiplin, kesadaran taktis, dan tentu saja dia adalah pencetak gol yang hebat, ucap Mourinho. Banyak media tahu bahwa Mourinho menentang keputusan Roman Abramovich yang memaksa klub mendatangkan Andriy Shevchenko. Benar saja, diliputi keraguan Mourinho dalam melatih, karir Shevchenko di London berjalan sangat buruk. Euforia atas sejumlah gol yang dicetak Shevchenko segera memudar. Penampilannya jauh dari potret mantan pemenang Ballon d'Or. Shevchenko tampak mengalami kemunduran dengan cepat. Kurang tenang di depan gawang dan seperti kehilangan insting mencetak gol dengan sekali tembakan. Kemudian saat Shevchenko gagal mencetak 10 gol dari 48 pertandingan liga, Chelsea sepakat untuk memulangkannya ke Milan. Nahas, Carlo Ancelotti yang memahami penurunan performa mantan anak asuhnya itu memilih untuk tidak banyak memberinya kesempatan. Hanya semusim tanpa pernah mencetak satu pun gol, Sheva dikembalikan ke Chelsea untuk kemudian dijual secara permanen ke klub masa kecilnya, Dinamo Kiev. Di periode keduanya bersama Kiev, Andriy Shevchenko berhasil mencetak 30 gol dari 83 pertandingan. Ia kemudian memutuskan pensiun pada 2012 atau saat usianya menyentuh angka 36 tahun.